Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa berjumpa kembali di dalam sosial media, dan itu merupakan alat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, yang semakin kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna, yaitu Al-Mudhil. Jadi topik kita pembahasan pada kali ini yaitu Al-Mudhil. Al-Mudhil adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti yang maha menghinakan. Jadi makna dari Al-Mudhil di situ maha menghinakan. Asma ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan mutlak untuk merendahkan atau menghinakan siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi kita belajar di situ memahami makna Al-Mudhil. Al-Mudhil di situ apa? Yang berarti maha menghinakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya yang memiliki kekuasaan untuk menghinakan atau merendahkan siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa sekali kepada makhluknya. Dia maha menghinakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Asma ini seringkali disebutkan bersamaan dengan Al-Mu'izz yang maha memuliakan, untuk menunjukkan bahwa Allah lah yang berkuasa atas kemuliaan dan kehinaan terhadap makhluknya tersebut. Jadi itu apa? Al-Mudhil di situ berpasangan dengan Al-Mu'izz. Pada di kesempatan video sebelumnya kita sudah belajar tentang memahami Al-Mu'izz. Bahwasanya apa di situ Al-Mu'izz yang maha memuliakan. Setelah ini apa di situ Al-Mudhil yang maha menghinakan. Yang maha menghinakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ berkuasa sekali terhadap makhluknya. Dialah yang maha memuliakan dan juga dialah yang maha menghinakan, sesuai dengan kehendaknya tersebut. Makna Al-Mudhil yang pertama apa di situ? Menunjukkan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna yang pertama apa? Dari Al-Mudhil di situ bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ menunjukkan kekuasaan mutlaknya di hadapan seluruh makhluknya di dunia dan juga di akhirat. Al-Mudhil menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memiliki kekuasaan mutlak untuk merendahkan makhluknya. Jadi apa saja yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa dan juga memiliki sifat Al-Mudhil yang maha menghinakan terhadap makhluknya yang Dia kehendaki. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak menginginkan sesuatu untuk merendahkan atau menghinakan seorang hambanya, maka pasti terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa terhadap makhluknya tersebut. Dialah Allah yang memiliki sifat Al-Mudhil yang maha menghinakan. Makna Al-Mudhil yang kedua yaitu bukan kehendak Allah untuk menghinakan semua orang.
Meskipun al-mudhil berarti yang maha menghinakan, bukan berarti Allah selalu menghinakan semua orang. Ini adalah sifat yang Allah gunakan untuk menunjukkan kekuasaannya dan juga untuk memberi pelajaran bagi hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ menghinakan seorang hambanya yang dia kehendaki semata-mata apa di situ, semata-mata Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada hambanya tersebut. Salah satu contohnya misalkan supaya hamba tersebut tidak menjadi misalkan pribadi yang sombong dan angkuh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pelajaran, yaitu dihinakan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya diambil hikmahnya bagi orang tersebut dan supaya dia menjadi pribadi yang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna al-mudhil yang kedua. Hikmah di balik penghinaan. Ya. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka terdapat hikmah yang bisa diambil dari orang tersebut. Penghinaan dari Allah bisa jadi merupakan ujian, peringatan atau hukuman atas dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Jadi kalau misalkan jika ada seseorang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semata-mata Allah Subhanahu wa taala itu ingin memberikan pelajaran kepada hambanya tersebut supaya kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Hukuman atas dosa-dosa yang mereka perbuat dan kesalahan yang dilakukan oleh hambanya tersebut. Itulah hikmah di balik penghinaan tersebut. Berpasangan dengan al-mu'izz. Jadi al-mudhil di situ berpasangan dengan al-mu'izz. Supaya apa di situ? Supaya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, dialah yang bisa memuliakan atau juga bisa menghinakan kepada makhluknya yang dia kehendaki. Itulah berpasangan. Al-mudhil berpasangan dengan al-mu'izz. Pentingnya memahami al-mudhil. Jadi kita belajar tentang makna al-mudhil di situ, memahami al-mudhil itu sangat penting bagi kita. Pentingnya memahami al-mudhil, yang pertama menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala makhluknya, dialah yang bisa memuliakan atau menghinakan, yaitu sifat al-mudhil di situ menambah kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala makhluknya. Memahami makna al-mudhil dapat menambah keimanan dan kesadaran akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya memahami al-mudhil yang kedua, menghindari kesombongan. Memahami bahwa Allah yang berkuasa menghinakan dapat membuat seseorang lebih rendah hati dan menjauhi sifat sombong. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ yang memiliki kekuasaan sepenuhnya, ya, yaitu bisa memuliakan ataupun bisa menghinakan seorang hamba yang dia kehendaki. Makanya kita menjadi pribadi yang tidak sombong, menjauhi pribadi yang tidak sombong. Nah, karena kekuasaan sepenuhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan kita belajar memahami al-mudhil yang maha menghinakan, maka itu bisa menghindari kesombongan yang ada di dalam diri seseorang. Ya. Menghindari kesombongan. Pentingnya memahami al-mudhil yang selanjutnya, yang ketiga, memperbanyak doa. Umat Islam dianjurkan untuk berdoa menggunakan Asmaul Husna termasuk al-mudhil untuk memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita memperbanyak doa. Salah satu contohnya apa di situ? Diawali dengan mengucapkan Asmaul Husna, ya termasuk di situ al-mudhil, ya. Karena supaya kita menjadi pribadi yang rendah
hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semata-mata tidak apa-apanya tanpa Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di hadapan Allah, kemudian di hadapan manusia kita harus menjaga sikap, menjaga kerendahan hati kita, kerendahan diri kita supaya tidak menjadi pribadi yang sombong dan angkuh di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia dan juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Contoh pengamalan dari Al-Muzil, membaca ya muzillu dalam doa, khususnya ya, khususnya di situ apa? Dalam kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan makna al-muzil dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu seseorang untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan menjauhi dosa. Jadi kita belajar tentang al-muzil di situ dapat apa? Supaya menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan, karena sepenuhnya kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh sebab itu kita belajar memahami makna al-muzil di situ mengajarkan kepada kita menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dan menjadi pribadi yang tidak sombong dan tidak angkuh, karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan, dialah sepenuhnya yang bisa memuliakan atau menghinakan hambanya yang dia kehendaki. Dengan memahami makna al-muzil, seorang muslim dapat jauh lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesombongan dan senantiasa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan al-muzil di situ, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirum minan nas wa katsirun haqqah alaihil azab wa may yuhinillahu fa ma lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar dari manusia. Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang Quran surah Al-Hajj ayat 18 di situ, bahwasanya semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, di bumi, matahari, bintang, bulan dan juga sebagainya, dan juga sebagian besar dari manusia apa di situ bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang sudah ditetapkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala di situ Maha Kuasa, bertindak segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Semoga ini menjadi bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat,
semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Saya doakan kalian semakin sukses di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.